Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang dipilih oleh Allah sebagai rasulnya, sebagai nabi untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir muyassar dan tafsir amali, cara mengamalkan. Sekarang sudah sampai pada surat Al-A'la. Ini sering sekali dibaca ketika Jumat, biasanya itu sering dibaca surat Al-A'la ini. Ini sangat familiar sekali, banyak dibaca oleh imam-imam sebab isinya luar biasa ya, isinya luar biasa, mengingatkan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah dan lain sebagainya melalui ciptaan-ciptaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a ila akhir surah. Sabbaha bertasbih, bertasbihlah. Sabbih bukan sabbaha ya, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih fil amr, sabbih bertasbihlah. Bertasbih itu artinya sucikanlah. Isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la yang maha tinggi. Alladzi, zat yang khalaqa menciptakan, fasawwa lalu dia menyempurnakan. Walladzi, dan zat yang qaddara yang telah menentukan takdir atau kadar atau ukuran, fahada lalu dia memberi petunjuk. Di dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan nazih isma rabbika, sucikan isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la yang maha tinggi, anisyarik, dari segala sekutu. Jadi kita sucikan Allah dari segala sesuatu, dari segala sekutu. Dalam apa saja menciptakan makhluk Allah tidak bersekutu. Dalam mengurusi makhluk Allah tidak bersekutu. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala apa? Dari segala sekutu. Karena Allah itu la syarikalah, tidak punya sekutu. Ya, Allah itu enggak bersekutu. Wanako isi, dan juga kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Karena Allah itu sempurna ya, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Tanzihan, dengan penyucian yuliku bi'azmatihi, yang sesuai dengan keagungannya Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yaitu zat yang khalaqa menciptakan al-makhluqat, makhluk-makhluk baik di langit ataupun di bumi. Di bumi makhluknya ya sangat banyak sekali, mulai dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Ya termasuk al-jamadat, barang-barang atau benda-benda keras seperti batu, besi, bumi dan lain sebagainya. Semua adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'at qona khalqahu, maka kemudian Allah ini menyempurnakan ciptaannya, disempurnakan oleh Allah sehingga tidak ada sedikit pun celah
sedikit pun kekurangan, semuanya serba sempurna. Misalnya orang itu kalau membuat sesuatu itu sempurna, wis gak enak kekurangan iblis, gak ada cacatnya. Allah menciptakan segala makhluk itu gak ada cacatnya, sempurna semuanya. Bumi misalnya pas, dibuat ukurannya itu pas. Andai kata besar sedikit, ya nggak bisa ditempati. Andai kata kecil sedikit, nggak bisa ditempati. Dan jaraknya dengan matahari juga pas, itu misalnya. Pas, semuanya serba pas. Lalu kok berjalan di orbitnya, subhanallah. Bukan hanya itu saja, mau semuanya, ya semuanya. Semuanya. Sempurna, ya. Sempurna. Ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, faat kona kholqahu. Wa ahsanah bukan hanya sempurna saja, wa ahsanah dan membagusi, memolesnya. Muka cara mobil dipoles sehingga jadi bagus, jadi indah. Kalau kita lihat, coba kita lihat di alam sekitar, indah sekali. Hijau ya, hijau taman-taman tuh indah, sungai-sungai indah, apa saja itu terasa indah. Ciptaan-ciptaannya Gusti Allah itu pas. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini jadi memoles, dipoles oleh Allah sehingga terasa indah semuanya, bagus semuanya, sempurna semuanya. Kemudian walladzi qaddara dan dialah Allah zat yang qaddara yang menentukan kadar, mentakdirkan. Takdir itu artinya ukuran. Jadi kalau ya takdirnya begini berarti ukurannya segitu, misalnya seperti itu. Jadi takdir itu ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang membuat ukuran itu. Makanya di sini disebutkan waladzi qaddara, dialah zat yang qaddara yang menentukan ukurannya. Yang tadi saya katakan ya ukurannya bumi, ukurannya matahari, termasuk ukurannya manusia. Kita hidup di bumi ini. Ya, andai kata bumi besar gitu kita nggak bisa jalan karena bobot kita bisa 1 ton itu. Gravitasinya kan semakin kuat kalau bumi kita besar. Kalau bumi kita kecil ya gravitasinya akan semakin lemah. Misalnya masalah itu atau masalah-masalah yang lain, semuanya termasuk dalam diri kita juga pas ukurannya itu pas semuanya. Makanya waladzi dan dia zat Allah yang qaddara yang menentukan kadar atau ukurannya fi jami al muqaddarat segala sesuatu yang dikadarkan itu. Jadi semuanya sudah diukur, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakar oleh Allah, semuanya. Subhanallah, semuanya sudah ditakar oleh Allah. Fahada. Lalu kemudian Allah memberi petunjuk kula kholkin. Setiap makhluk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara hidupnya bagaimana, cara makannya bagaimana, dikasih petunjuk, dikasih ilham oleh Allah. Burung itu loh gak usah diajari, dikasih ilham sehingga bisa makan. Ya, di udara itu bisa mencari makan. Bahkan lalat apa saja bisa mencari makan, semuanya dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih naluri oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hidup. Ya, mereka semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahada kemudian Allah memberi petunjuk, memberi bimbingan ya untuk hidup dan lain sebagainya. Kula kholkin setiap makhluk ilama yunasibuhu pada apa-apa yang sesuai dengannya. Semuanya ya, semuanya dikadarkan oleh Allah. Kebutuhannya dikadarkan oleh Allah, nalurinya dikadarkan oleh Allah, cara hidupnya dikadarkan oleh Allah, ditentukan sudah. Subhanallah. Ya, saya misalnya kayak kambing dulu makanannya kayak rumput misalnya ya. Makanannya kok ya rumput, manusia makanannya kok ya nasi dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini semuanya Allah yang mentakdirkan. Kemudian ya tahu cara bertahan hidup itu bagaimana. Hewan juga tahu cara hidup, mempertahankan hidup itu bagaimana. Semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini subhanallah ya kalau kita renungkan, kalau kita mau mentafakuri, mentadaburi itu subhanallah luar biasa. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Berarti cara mengamalkan bagaimana? Sabih itu kata perintah. Berarti kita diperintah oleh Allah. Meskipun ini khitabnya kepada Rasulullah. Tetapi untuk kita juga karena kita umatnya Kanjeng Nabi. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk Kanjeng Nabi tapi juga untuk kita. Makanya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, yang maha tinggi sucikan. Makanya kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah ya. Cara mengamalkan kita berusaha banyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya minimal misalnya habis sholat itu ya 33 kali sebagaimana dalam hadis Nabi ya. Kita amalkan itu.
Atau misalnya aku lihat sesuatu, subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah dalam menciptakan rumput-rumput itu. Maha suci engkau ya Allah dalam menciptakan semut-semut itu. Maha suci engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam menciptakan semut itu. Termasuk dalam memberi rizki pada semut tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu dalam memberi rizki semut itu. Dalam memberi nyawa semut itu tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Semut juga punya nyawa ya, punya nyawa juga. Dan cawili eko yang dua nyawa. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sucikan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan dari segala sekutu, dari segala kekurangan. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah dan lain sebagainya. Semakin tinggi mentasbihkan Gusti Allah ya semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulul albab orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang diberi ilmu mengenal Allah itu mensucikannya Gusti Allah luar biasa tinggi sekali. Mensucikan Allah setinggi-tingginya. Ya, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah setinggi-tingginya. Jadi kita belajar untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya khususnya ya habis sholat jangan lupa ya kita duduk sebentar aja bertasbih ya misalnya se apa istilahnya ya sesibuk-sibuknya lah sempatkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi sambil sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika kita ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi maha suci zat yang maha tinggi yang maha agung. Makanya kita sujud kepada Allah. Al-A'la, ya Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Khususnya ya sujud itu. Ya, subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Robbi Tuhanku Al-A'la yang maha tinggi. Kita sujud itu. Ya, doanya kan itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mensucikan Gusti Allah Subhanallah nikmat sangat nikmat sekali ya sujud sambil meresapi bukan hanya dibaca dengan mulut tapi meresapi kita sedang berhadapan di hadapan Allah kemudian kita sujud ya apa itu dahi kita tempelkan ke tanah kemudian hati mulut kita berbicara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi Masya Allah nikmatnya bukan main ya nikmatnya bukan main ya itulah nikmatnya sholat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sangat nikmat sekali ya mudah-mudahan kita semuanya diberi karunia kenikmatan menjalankan sholat ya khususnya ketika sujud amin Allahumma amin nikmat sangat nikmat sekali ya sangat nikmat sekali kemudian alladzi khalaqa fasawwa ya yang menciptakan segala sesuatu ya segala sesuatu diciptakan oleh Allah fasawwa kemudian juga disempurnakan yang tadi sudah saya jelaskan dengan jeli dengan sempurna semuanya diciptakan oleh Allah. Gak mungkin ada dengan sendirinya, gak mungkin. Saya dulu pernah tafakur tuh senang saya dulu saya tafakur ketika masih muda itu ya, sering tafakur saya. Masya Allah. Nah ya pepaya itu loh. Pepaya itu ditanam dulu ketika saya tafakur tuh Mas Agung. Pepaya itu ditanam itu. Mungkin nanti kalau nggak selesai kita selesaikan apa kita selesaikan minggu depan Mas Agung ya surat ini karena panjang saya ingin menceritakan tentang keagungannya Gusti Allah. Saya senang kalau berbicara tentang keagungannya Gusti Allah itu senang sekali saya Mas Agung. Itu favorit saya lah. Mungkin cara pangkanan favorit saya itu tentang keagungannya Gusti Allah, kekuasaannya Gusti Allah. Jadi dulu saya sering tafakur melihat pepaya misalnya ya. Lah ya pepaya ini tumbuh dari mana? Dari biji pepaya. Biji pepaya ini ada karena apa? Karena ada buahnya. Buah dari mana? Dari pohonnya. Pohon tumbuh dari mana? Dari biji. Sekarang biji sama pohon ini duluan mana? Saya berpikir seperti itu. Andai kata, andai kata biji pepaya ditanam, kok ya bukan tumbuh padi, kok ya tumbuh pepaya. Oh berarti ada yang menciptakan pertama kali. Tidak mungkin tidak. Kesimpulan saya seperti itu. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang menciptakan pertama kali. Pasti, pasti itu. Dan sebelum manusia ada di bumi, pepaya sudah ada duluan. itu itu nalar saya ya saya berfilsafat saya menggunakan logika saya menggunakan pemikiran kadang-kadang berjam-jam dulu Mas Agung saya itu menghabiskan waktu untuk merenung itu betul itu saya ketika Masya Allah saya menemukan zat yang tak terhingga dulu saya menggunakan istilah zat yang tak terhingga ya waktu waktu itu saya menghindari menggunakan nama-nama yang mengarah ke doktrin tapi saya menggunakan istilah seperti itu zat yang tak terhingga dan pencipta yang tak terbatas kekuasaannya, yang tak terbatas kemahaagungannya. Kemudian juga melihat bunga-bunga juga seperti itu. Lah ya bunga-bunga tuh warna-warni semuanya kok warna-warni. Ada bunga A, bunga B, bunga C. Ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin, nggak mungkin.
Secara akal saya mengatakan tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin tidak. Kemudian lihat tanah juga seperti itu. Lah ya tanah itu loh. Dikasih air, dikasih bibit pepaya, dikasih bibit durian, dikasih bibit apa saja. Lah ya kok tumbuh. Subhanallah. Lah ya kok ya tumbuh. Ini loh kadarnya apa isinya tanah ini. Sampai tanah itu saya lihat betul. Masya Allah. Siapa yang buat tanah ini? Saya lahir sudah ada. Orang tua saya lahir sudah ada. Bahkan Nabi Adam sebelum diturunkan di bumi, bumi juga sudah ada. Subhanallah. Tidak mungkin tidak, pasti ada yang menciptakan. Kemudian lihat, oh apa saja juga seperti itu dulu saya. Membuktikan bahwa semua yang ada di bumi ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti akal saya ya, akal saya pasti ada yang menciptakan. Pasti, tidak mungkin tidak. Jika ada bayangan, pasti ada sesuatu. Berarti seperti itu. Kalau kita bisa melihat bayangan, pasti di balik bayangan itu ada sesuatu. Nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ada bayangan tidak ada sesuatu. Ya, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Itu kesimpulan saya. Jadi saya melihat melihat apa sesuatu itu melihat zat yang tak terhingga, tak terbatas. Siapa? Yaitu Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa saja dulu tuh. Soalnya kadang malam hari itu apa ya, ke atas ya. Dulu saya di pondok itu di atas itu ada cor-corannya sotuh apa itu istilahnya di atas itu ada jemuran ya, sering ke atas itu lihat ke langit itu. Andai kata saya naik ke atas terus sampai mana ya? Batasnya sampai mana? Ke atas terus. Bayangkan saya seperti itu dulu tuh, sederhana. Andai kata saya ke atas terus, terus ke atas tuh mentoknya sampai mana? Kesimpulan saya tidak ada mentoknya. Kesimpulan saya tidak ada mentoknya, tidak ada batasnya. Berarti semuanya ini nggak mungkin tidak. Pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin tidak. Bumi melayang-layang, pasti ada yang membuat, tidak mungkin tidak. Kemudian lihat bintang, lihat apa itu, lihat bulan dan lain sebagainya. Pasti ada yang menciptakan semuanya, tidak mungkin tidak. Itu dulu tuh sowering dan sewenang ya, sewenang sekali menemukan di balik alam raya ini ada zat yang tak terhingga, ada zat yang tak terbatas. Siapa itu? Sang Maha, Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dulu jawabannya seperti itu. Kemudian juga ini ditakdirkan semuanya kayak pas, 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 pas. Ya, ada semangka, kemudian juga ada apa? Ada kelapa, masya Allah ya. Saya lah ya kelopo itu loh ya, kelapa itu loh. Masya Allah. Kalau kita mau tafakur ya, kalau kita mau tafakur tuh di dalamnya kok ya ada dudue ya. Kemudian kok ya ada daging kelapanya, ada belatoannya, ada sepetnya. Masya Allah, gak mungkin tidak. Pasti ada yang menciptakan dan lain sebagainya sehingga kita mensucikan Allah dan tidak bersekutu Allah dalam menciptakan semuanya, tidak bersekutu. Berarti ada menciptakan pertama kali, pasti ada menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walladzi akhrajal mar'a, walladzi dia Allah zat yang akhraja yang mengeluarkan al mar'a rerumputan, yang menumbuhkan rerumputan. Nah, iya, tanah itu aslinya tidak ada ya. Kemudian ketika kena air hujan itu loh ya, kok terubus. Terubus ya. Trubus itu apa? Hidup lagi. Masya Allah. Sebelumnya itu mengering. Coba kalau kita lihat sawah-sawah. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang. Apa itu saat ini musim kemarau ini. Kita lihat semua rumput-rumput semuanya kering. Kering semuanya. Bahkan ada yang hancur sehingga menjadi tanah. Jadi hamparan tanah. Kadang kalau di desa-desa itu tanahnya itu sampai nelo. Nelo itu sampai membelah. Kita lihat semua hamparan itu. Kemudian ketika hujan turun dulu. Kok ya semuanya hidup. Rumput-rumput semuanya hidup. Allah menumbuhkan melalui apa? Air hujan. Andai kata nggak ada air hujan, nggak akan tumbuh. Allah yang memberi air hujan. Air hujan dari mana? Air hujan ada karena ada sinar matahari yang mengenai lautan. Sehingga air itu menguap ke atas menjadi mendung. Digiring oleh angin menuju daratan. Kemudian di daratan panas, di atas panas, kemudian mencair dari celah-celahnya itu hujan. Sekarang siapa yang menciptakan laut pertama kali? Pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin tidak. Andai kata bumi nggak ada laut, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Allah yang menciptakan lautan. Hamparan air yang rasanya asin. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, semuanya ada kata gak ada lautan, gak ada hujan, gak ada hujan, ada kata gak ada lautan. Untung kok ada lautan, ada air laut, kemudian disinari oleh matahari, kemudian naik ke atas uapnya, jadilah mendung. Kemudian karena di air laut itu kalau siang hari itu dingin, ya kalau di darat itu kalau siang hari panas, maka anginnya menuju ke daratan.
Kan begitu kalau kita belajar. Itu sekarang siapa yang merancang semuanya siapa? Yang merancang semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan semuanya, yang merancang semuanya. Itu termasuk rumput-rumput ini. Kita saksikan rumput-rumput yang menghijau itu. Subhanallah. Manfaatnya juga sangat banyak sekali itu manfaatnya. Ya untuk kita juga ya, untuk kita juga. Untuk makanan anak ternak-ternak kita. Ya makan rumput sehingga dagingnya bisa kita makan, susunya bisa kita makan. Sampai-sampai dulu itu pernah Mas Agung ya melihat apa saja sampai-sampai itu apa nggak ada yang bermanfaat semuanya untuk manusia betul semuanya untuk manusia sajane rumput-rumput itu juga untuk manusia secara gak langsung kok bisa Ustaz iya rumput-rumput dimakan oleh hewan-hewan ternak ya hewan ternaknya kita yang memiliki bisa kita jual bisa kita sembelih bisa kita minum air susunya bisa kita pakai kulitnya untukmu manusia ya semuanya itu untukmu saja nih untukmu manusia ya untukmu manusia yang diminta Allah hanya satu saja sebenarnya itu menghambalah kepadaku sembahlah aku jangan menyembah selainku sembahlah aku wis tak cukupi kabeh uripmu nang dunya ibaratnya kaya ngono ya sudah saya cukupi semuanya ranting-ranting semuanya termasuk apa termasuk bambu termasuk pelem termasuk nangka buah-buah yang beraneka macam untukmu manusia untukmu karena seperti itu ya untukmu semuanya sudah dicepaki oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk rumput-rumputan ini dimakan oleh hewan sehingga hewannya bisa kita manfaatkan. Kemudian apa faja'alahu hutan ahwa lalu dijadikanlah rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kalau kita lihat ya kalau sudah kemarau itu tiba-tiba rumput itu kering. Makanya di sini di dalam tafsir Musa disebutkan waladzi ambatal kala al akhdar. Dia Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumput hijau itu. Faja'alahu kemudian Allah menjadikannya ba'da dzalika setelah itu hasyiman jafan mutaghayyiran mengering ya, mengering layu hancur. Mengering layu hancur. Ketika hujan datang, hidup lagi, hidup lagi. Ketika musim kemarau tiba, hancur lagi. Itulah hidup di dunia. Itulah hidup di dunia. Subhanallah. Makanya kita berusaha untuk ketika melihat rumput, kita belajar berusaha ingat bahwa itu semua yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hijau, enak dipandang, banyak membawa manfaat. Lalu kita perhatikan pada musim kemarau khususnya rumput-rumput itu kemudian mengering, layu dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil kalau bisa ya kita ambil kita tafakuri. Sebenarnya hidup di dunia itu ya seperti itu, tidak jauh dengan itu kok. Sebagaimana dalam hadis Nabi itu. Jadi dunia itu hijau. Ya, lama-kelamaan nanti akan menguning. Kalau sudah menguning nanti layu, kalau sudah layu hancur. Itulah dunia. Nggak ada yang abadi di dunia itu. Ya, mobil ya mobil yang dulunya itu mewah ya, tunggu beberapa tahun lagi rongsokan betul rongsokan dulu mobil saya punya mobil mobil saya itu Blazer Mas Agung mobil Blazer saya itu pada zamannya Mas Agung mewah ya mewah mungkin orang itu mengidolakan ya ingin mendapatkan zaman sekarang apa ya biasa-biasa saja ada yang lebih baru lagi ada yang lebih baru lagi tunggu beberapa saat dunia itu tidak ada abadi ya dulu dieluk-elukan sekarang dihina-hinakan biasa itulah dunia tidak ada yang kekal tidak ada yang abadi makanya itulah dunia itu pertama itu ya pada awal pertumbuhannya itu yang menghijau ya sedap enak dipandang manusia kan juga seperti itu kadang-kadang ya hijau enak dipandang sedap lama kelamaan apa akan menua ya kulitnya keriput lama kelamaan bahkan berdiri saja sulit lama kelamaan akan mengering akan layu kemudian hancur dimakan oleh tanah inilah dunia ya dunia itu tidak abadi makanya kita kalau mau mengambil tafakur ya ya seperti itulah ya kehidupan di dunia pertama pertama hijau lama kelamaan nanti akan menguning akan layu akan hancur makanya kita jangan sampai berorientasi pada dunia kita berorientasi pada yang kekal apa itu Allah dan akhirat surga itu orientasi hidup kita ya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sanukriuka falatansa illa masyaallah sanukriuka kami Allah akan membacakan kepadamu Muhammad membacakan Al-Qur'an falatansa sehingga kamu tidak akan lupa. Artinya sanukri uka kami Allah akan membacakan ayyuhar rasul wahai rasul akan membacakan kepadamu wahai rasul hadzal qur'ana Al-Qur'an ini qiraatan suatu bacaan la tansa yang kau tidak bisa melupakannya illa masya Allah kecuali dikehendaki oleh Allah kecuali dikehendaki oleh Allah ya kecuali dikehendaki oleh Allah innahu sesungguhnya Allah ya alamul jahra wa ma yakhfa Allah itu mengetahui al jahra yang jelas minal qauli wal amali dari ucapan dan juga perbuatan tahu semuanya Allah wa ma dan segala apa yang
segala apa yang yakhfa, yang tersembunyi minhuma dari keduanya. Makanya ayat ini menunjukkan bahwa hafalan Al-Quran Nabi itu anugerah dari Allah. Buktinya apa? Buktinya ini illa masya Allah. Makanya di sini ada jaminan dari Allah ya. Sanukriuka falatansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Falatansa dan kamu tidak akan lupa. Dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan lupa. Tapi juga dikasih koyit, dikasih batasan apa? Illa masya Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kan Allah tidak berkehendak. Kanjeng Nabi lupa ya, tidak berkehendak. Allah berkehendak Al-Quran itu akan terjaga sampai akhirat nanti, sampai hari kiamat nanti. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah yang akan berjalan. Ini menunjukkan bahwa hafalan Al-Quran Nabi itu anugerah dari Allah. Kapan saja Allah berkuasa menghapus hafalannya Kanjeng Nabi. Tetapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ya Allah berkehendak seperti itu. Jadi lengket sekali hafalan. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu menghafalkan ya ketika di apa dibimbing oleh malaikat Jibril itu pengen cepet-cepet Kanjeng Nabi itu biar pokoknya menghafalkan terus sampai apa sampai saking nggak pengennya Kanjeng Nabi itu lupa saking khawatirnya ojo-ojo nangku lali sampai pokoknya cepet-cepet dihafal nih dua kali tenanan saking pengen nih Kanjeng Nabi itu biar lengket tenanan terus kasih jaminan oleh Allah ini kamu nggak akan lupa Rasul ya jangan khawatir kamu nggak akan lupa jangan khawatir karena Kanjeng Nabi itu pengen hafal betul gitu loh pengen cepet-cepet makanya di ayat yang lain disebutkan jangan cepat-cepat ya jangan cepat-cepat dikasih jaminan garansi oleh Allah ya apa kamu tidak akan lupa ini kasih garansi Allah kepada kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW kemudian cara mengamalkan yang kedua kita tidak ragu ya bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan dari Rasulullah tapi kalamullah firman Gusti Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril jadi dibawa oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah hafal. Setelah Rasulullah hafal baru malaikat Jibril itu pergi. Jadi bukan buatannya Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an, ini kalamullah ini. Ya. Ini kalamnya zat yang menciptakan rumput-rumput. Ini kalamnya zat yang menciptakan semua makhluk. Ini kalamnya zat yang tak terhingga, yang tak terbatas yang ada di balik alam raya. Ya ini kalamnya. Kalau kita pengen diomongi oleh zat yang tak terbatas, kita baca Al-Qur'an. Ini kalamnya. Ini kalamnya ini. Subhanallah. Ini kalamnya. Makanya membaca saja Mas Agung. Enggak tahu artinya ya, membaca saja. Satu huruf, 10 kebaikan. Satu huruf itu. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau di total 3 huruf mendapatkan 30 kebaikan. Berpahala. Beda dengan hadis, beda dengan yang lain tidak berpahala. Tapi kalau Al-Quran khusus Al-Quran ini membaca ibadah. Membacanya itu ibadah. Membacanya. Baru membacanya. Meskipun tidak tahu arti. Baru membaca saja ibadah. Apalagi kalau tahu arti. Apalagi kalau bisa mengamalkan. Masya Allah luar biasa. Nanti di akhiratnya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah kalamullah. Ini adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Kemudian kita berusaha untuk mengingat-ingat ayat-ayat Al-Quran sudah dihafal ya. Kita berusaha untuk mengingat-ingat, melihat apa ciptaan, ingat firman-Nya Gusti Allah. Misalnya ada orang yang meminta, kita ingat firman-Nya Gusti Allah, wa amma sa'ila fala tanhar dan lain sebagainya. Kita ingat-ingat firman-Nya Gusti Allah, kemudian kita belajar untuk mempraktekkan, mengamalkan. Apalagi kalau melihat sesuatu, misalnya kita ingat firman-Nya Allah, kita baca. Kemudian kita yakini bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi khususnya pada lafaz dan makna. Ya. Jadi kadang itu ada makna, makanya tafsir itu macam-macam ya. Tafsir A, B, C, D, E, F, G. Tafsir itu macam-macam. Sebab apa? Sebab Al-Qur'an itu secara lafaz memang sama, semua orang membaca sama. Tidak ada bedanya. Antara Hadratus Syekh Imam Syafi'i sama Hadratus Syekh Imam Hanafi ketika membaca ya sama, lafadznya sama. Tapi makna yang ditangkap beda-beda. Makna yang ditangkap beda-beda. Setiap orang ketika membaca Al-Quran kadang-kadang mendapatkan makna beda dengan yang lain. Itu biasa. Jangankan kita ya, setingkat para al-a'immah, imam-imam mujtahid, atau para ulama saja beda-beda. Makanya ada tafsir, macam-macam tafsir itu. Ada tafsir Marogi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir apa itu Sya'rawi, ada tafsir banyak kitab-kitab tafsir itu dan berbeda-beda. Banyak berbeda-beda. Makanya saat apa dulu tuh Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um itu menulis Mas Agung pernah saya baca itu. Al-Quran itu semua jawaban ada dalam Al-Quran dan isinya itu syarat Al-Quran. Saya kata Imam Syafi'i membaca satu ayat saya memahami maknanya.
Besok saya baca ayat yang sama, saya dapat makna baru yang beda dengan makna kemarin. Besoknya lagi saya baca masih ayat yang sama, dawuhnya Imam Syafi'i. Saya dapat makna baru lagi yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Besoknya saya baca lagi, saya dapat makna baru lagi, dawuhnya Imam Syafi'i. Gak ada habisnya, gak ada habisnya. Makanya tafsir tuh kalau ditafsiri banyak itu ya, bagi yang diberi ilmu oleh Allah tuh nggak ada habisnya tuh ya, nggak ada habisnya. Karena Masya Allah Al-Quran itu syarat dengan makna. Dan yang mengetahui makna-makna yang yakhfa, yang siri, yang tersembunyi itu ya hanya Allah, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan sangat banyak sekali ya, ilmunya Gusti Allah. Makanya sebenarnya ilmunya Gusti Allah diberikan kepada manusia itu hanya setetes, tidak banyak setetes. Setetes saja nggak banyak ilmunya Gusti Allah. Ilmunya itu, oh Gusti Allah itu Masya Allah luasnya bukan main. Luasnya bukan main. Nih, jadi kita yakini Allah tuh Maha mengetahui ya, yang terang maupun yang tersembunyi dari lafaz-lafaz Al-Quran, baik itu lafaz yang terang maupun lafaz yang tersembunyi, makna di balik lafaz itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka, dan kami akan memudahkan bagimu Muhammad lil yusra, ke jalan kemudahan. Ai wa nuyassiruka lil yusra fi jami' umurika. Kami Allah akan memudahkanmu lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan fi jami' umurika, pada semua urusan-urusanmu. Jadi urusan-urusannya Rasulullah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antaranya tashilu talaqqi a'bai risalah. Di antaranya adalah kemudahan menerima beban risalah. Risalah itu sebenarnya berat sekali, sangat berat. Bahkan digambarkan ya, andai Al-Quran itu turun ke gunung, hancur gunung itu. Andai kata turun kemana saja akan hancur. Tapi turun kepada Kanjeng Nabi tidak hancur. Ya, Kanjeng Nabi tidak hancur. Dan Kanjeng Nabi diberi kekuatan oleh Allah untuk menerima risalah. Padahal sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Makanya digambarkan ya, wahyu itu kalau turun tuh Kanjeng Nabi itu sampai menggigil. Bahkan satu ayat saja turun tuh menjadikan apa? Keningnya Kanjeng Nabi itu sampai keluar keringat. Saking beratnya beban wahyu itu. Sangat berat sekali ya wahyu itu. Berat sekali. Sampai-sampai dari kening Kanjeng Nabi itu menetes keringat. Karena saking beratnya. Tapi tetap saja oleh Allah dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan melalui at-tadarruj ya, fase-fase diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga waja'ala dinaka, waja'ala, dan Allah menjadikan dinaka, agama Muhammad, agama Islam itu yusron, agama yang mudah. Ya, agama Islam itu agama yang mudah, gampang. Kabeh ajaran-ajarannya itu bisa dijalankan oleh manusia. Puasa bisa dijalankan ya. Gitu, rukun Islam kan 5 ya, semuanya bisa dijalankan oleh manusia itu. Satu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya bisa dijalankan mudah sekali ya. Sholat 5 waktu ya mudah sekali, nggak sulit, mudah. Ya, mudah, nggak sulit. Sholat 5 waktu ya sulit. Kalau nggak bisa berdiri ya bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk ya bisa berbaring. Sebelum harus punya wudhu. Wudhu kalau nggak ada air menggunakan tayamum. Agama Islam tuh gampang. Jadi gampang. Sing angel apa? Sing angel nggak gelem nglakoni masalah. Jadi gampang Islam itu. Gampang, agama yang mudah. La usrafi, tidak ada kesulitan di dalam Islam itu. Dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih solusi-solusi mudah-mudah. Makanya kita jangan mempersulit agama ya. Kita jangan mempersulit orang dalam beragama. Kita mudahkan orang. Sebab agama Islam memang mudah. Betul. Allah itu menghendaki kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suka kalian tuh mendapatkan kemudahan. Allah tidak suka kalian sulit. Kemudian Kanjeng Nabi juga seperti itu. Ketika memberi pesan kepada para sahabat yang tidak diutus menyampaikan Islam itu, selalu dipesan oleh Kanjeng Nabi, Yasir wala tu'asir. Yasir, mudahkan orang, wala tu'asir, jangan kamu sulitkan. Mudahkan manusia. Mudahkan, gampang nih wong. Isane sholat grubia-grubik ora apa-apa. Ya, jangan ditekan kudu khusyuk, enggak iso piye meneh. Jadi gampang. Ya, Islam itu mudah, mudah. Kadang-kadang kenapa kok jadi sulit ya? Bukan Islamnya, tapi kadang-kadang yang menyampaikan itu yang mempersulit. Sebenarnya Islam itu mudah, ya tidak sulit, mudah. Makanya kita mudahkan orang dalam menjalankan agama ya. Ini karena Allah itu menghendaki, kemudian Allah itu tidak menghendaki kesulitan. Dan ini termasuk wanu yassiruka lil yusra. Kami Allah memudahkan kamu Muhammad ke jalan kemudahan, dimudahkan tiga gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir ya. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Oleh sebab itu berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ini perintahnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya fa'id maka berilah nasihat, mau'idhah. Faiz itu mau'idhah. Makanya mau'idhah itu artinya nasihat. Faiz maka berilah nasihat maka kaumu ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada kaummu.
hasbama yassarnahu laka, hasbama yassarnahu laka bima yuha ilaika. Sebagaimana kami berikan kemudian kepadamu dalam hal wahyu. Wahdihim, dan berilah petunjuk kepada kaummu itu ila ma fihi khairum, ya, yang baik-baik untuk mereka, berilah petunjuk kepada mereka, berilah bimbingan kepada mereka. Wa khusus bitadzkir may yurja minhu at-tadzakkur. Khususnya peringatan-peringatan itu akan bermanfaat kepada orang yang yurja minhu at-tadzakkur, yang mengharapkan, yang diharapkan mendapatkan peringatan. Kemudian Rasulullah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam kitab tafsir Muyassar ini, wala tat'ab wala tat'ab nafsaka. Ya, ta'bun itu lelah, capek. Jangan kamu tuh lelah. Dirimu jangan lelah dalam memberikan peringatan. Ya, ojo lelah, janganlah kamu merasa lelah dalam memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau diingatkan. Ya, ojo lelah ya, ojo putus asa ketika dakwah. Maksudnya seperti itu. Meskipun orang-orang kafir Mekah itu nggak ada yang mau mendengar, jangan lelah, terus ngajaklah terus. Dan itu dibuktikan oleh kanjeng Nabi ketika dakwah di Mekah itu. Meskipun dihujat, meskipun diapa-apain, meskipun banyak yang berpaling, kanjeng Nabi tidak pernah mundur selangkah pun. Bahkan ketika ditawari pengen jabatan, akan diberi jabatan, kepingin anak akan dikasih anak, kepingin harta, semua pemuka-pemukanya akan mengumpulkan harta, akan diserahkan kepada kanjeng Nabi. Satu yang diminta, jangan dakwah. Jawabannya Nabi sungguh di luar dugaannya. Jangankan cuma itu, Paman. Andai kata mereka itu loh, naruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Atau saya mati berkalang tanah. Itu Rasulullah Muhammad SAW betul-betul mempraktekkan ayatnya Al-Quran. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Makanya kita dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran sama hadis, berusaha mentaatinya sehingga nasihat-nasihat peringatan-peringatan itu bermanfaat untuk kita ya. Inna fa'atid dzikra, sungguh peringatan itu bermanfaat. Bagaimana caranya bermanfaat? Kita dengarkan, kemudian kita taati sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita dengarkan, kita taati. Sami'na wa atokna. Itu kalau sahabat seperti itu. Tapi kalau kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, Nabi Musa itu sami'na wa asoina. Orang-orang Yahudi ya. Kami dengar tapi kami juga durhaka ya. Nggak mau mentaati. Tidak perang. Ya Musa berangkat sendiri kamu. Ya saya di sini saja. Kamu saja sama Tuhanmu yang berperang. Itu kalau kaumnya Nabi Musa. Tapi kalau kaumnya Nabi Muhammad tidak. Kaumnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Andai kata di depan kami ada lautan api, engkau menyuruh kami masuk ke api ya Rasul, kami akan masuk. Itu kan ketika perang Badar kan seperti itu ceritanya. Betapa para sahabat-sahabat tuh suri tauladan untuk kita ya, untuk kita semuanya agar kita belajar untuk mendengar dan mentaati nasihat-nasihat dari Al-Quran, nasihat-nasihat dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan, sudah jam sekian ini juga sudah agak lelah panjang ya. Insya Allah akan kita teruskan pada minggu yang akan datang Mas Agung. Saya persilakan kepada Mas Agung lagi. Oke, baik, betul sangat Ustaz. Semua para dari 9 ayat pertama dari surah Al-A'la yang sangat menggugah ini, sangat sudah memberikan tafakur pada kita pada surah ini sehingga semakin mengetahui betapa besarnya, betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah dan betapa kecilnya kita di mata Allah. Oh, dari hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau diskusi atau menyampaikan hal yang tidak langsung berkaitan dengan ayat, monggo boleh silakan. Kiranya tadi. Sepertinya sampun sangat jelas. Nah, kalau yang kami sampaikan terus sangat jazakallah khair pada Ustaz atas pemaparan dari tafsir Muyassar dan tafsir amali dari surah Al-A'la ini di pertemuan yang pertama insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita sudah mencapai pada surah ini. Semoga kita bisa mengkhatamkan juz 30 dan selanjutnya kita bisa mengkhatamkan seluruh Al-Quran. InsyaAllah semoga selalu diberikan kesehatan Ustaz. Amin, Berikan amin, amin. Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, menurun sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk menutup kajian pada pagi hari ini, mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar, istighfar. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, turun, sedaya.